kabar nih Bapak Ibu Bro and Sis yang saat ini sudah hadir baik itu secara offline maupun online di seluruh Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat semua ya. Baik, kita berjumpa kembali di rangkaian acara MILTM atau Mandiri in Health Leader Talk Mindset, yang mana ini adalah merupakan series kelima yang akan membahas 10 kompetensi BUMN, dan salah satu topik yang akan kita kulik pada hari ini tentunya sangat menarik nih Bapak Ibu Bro and Sis. Namun sebelum kita mulai, kami harapkan kepada Bapak Ibu yang saat ini bergabung secara online untuk tetap menyalakan kameranya ya, atau on cam, mulai dari acara ini di awal hingga berakhirnya acara nanti. Sebagai kata pembuka, mewakili ya acara kita pada hari ini, saya memiliki sebuah pantun. Ke Medan membeli durian, ke Pekanbaru membawa tongsis. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu Bro and Sis. Nah, sebelum kita masuk pada rangkaian acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ezi Mardiah, saat ini menjabat sebagai Kepala Unit Pemasaran KPM Jakarta 2 yang akan menemani Bapak Ibu Bro and Sis 1,5 jam ke depan. Ya, Bapak Ibu Bro and Sis, untuk membawa sinergi yang sama dan semangat perubahan yang sama pada hari ini, yuk kita dobrak semangat kita dengan yel-yel terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu Bro and Sis yang bergabung secara online, kami persilakan untuk tetap on cam ya. Laskar Tangguh Mandiri in Health, semangat pagi. Apa kabar? Sukses luar biasa, luar biasa. Mandiri in Health, Jaga set terbaik Anda. Iya. baik, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu Bro and Sis, saat ini perkembangan digital memiliki dampak yang besar terhadap konsep kepemimpinan atau leadership. Seorang leaders di era digital tentu memerlukan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat, karena ini akan menentukan seberapa agile ya seorang leaders untuk mengambil peluang baru dan mengatasi tantangan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi tersebut. Hal ini juga selaras dengan kompetensi leadership BUMN yang menjelaskan bahwa digital leadership merupakan kemampuan mengembangkan usaha, meningkatkan daya saing dan nilai tambah perusahaan dengan mempertimbangkan perkembangan dan tren bisnis global mulai dari aspek ekonomi, sosial, budaya, teknologi, politik, dan internasional. Jika kita kerucutkan lagi, digital leadership menjadi sebuah pendekatan kepemimpinan yang berfokus kepada pemanfaatan teknologi, digital, dan data untuk mencapai tujuan bisnis, mengelola perubahan, dan merangsang inovasi. Ini adalah respon terhadap dampak besar yang dibawa oleh revolusi digital pada berbagai sektor yang membutuhkan pemimpin yang mampu beradaptasi dan pemimpin yang memimpin dengan efektif di tengah perubahan. Untuk mengulik lebih dalam mengenai kompetensi digital leadership kali ini, kita sudah kedatangan dua narasumber kita yang sangat spesial tentunya, karena beliau merupakan salah satu pionir yang erat kaitannya dengan digital leadership, yaitu Bapak Irfan Yunus Muluk selaku CEO Fit Aja. Bapak Irfan ini juga akrab dipanggil dengan Bang Irfan. Ya, apa kabar Bang hari ini? Alhamdulillah luar biasa Ezi. Dan bagaimana kabarnya Sis Ezi serta tentunya Bro and Sis Laskar Tangguh Mandiri in Health. Pasti juga luar biasa karena Mandiri in Health menjaga aset terbaik Anda. Yeah. Saya kalau dengan Bang Irfan ini punya histori tersendiri.
Ya, karena kita sama-sama di Pekanbaru ya Bang. Pastinya sebelum Bang Irfan jadi CEO. Dan sudah kedatangan ya narasumber kedua, yaitu Ana Agung Flora Yunda Anjaswara, selaku Customer Relation Officer Mandiri InHealth Kantor Operasional Jakarta, sekaligus yang menjadi suara milenial kali ini. Apa kabar Sis Flora? Baik, baik sekali Sis Ezi, dan selamat siang Bang Irfan, dan selamat siang rekan-rekan Laskar Mandiri InHealth yang bergabung baik secara online maupun offline. Pak, saya di kanan kiri saya luar biasa ini, sebetulnya sama yang cantik-cantik. That's Bang Irfan's like. Baik, Bang Irfan dan Sis Flora, ya cantik sekali hari ini. Apakah sudah bisa kita mulai sesi talk show kita hari ini? Sudah, silakan. Baik. Bapak, Ibu, Bro, and Sis, kita akan masuk pada sesi talk show dan pertanyaan pertama akan saya coba sampaikan kepada Bang Irfan. Ya. Bang Irfan, berbicara digital leadership tentu ini sangat merepresentasikan tentang seorang leaders yang melekat dengan perkembangan zaman atau biasa disebut dengan gaptek gitu ya. Sebagai pembuka pertanyaan kita pada sesi hari ini, boleh dong Bang Irfan dijelaskan sebenarnya apa sih yang membedakan digital leadership dari leadership konvensional dan mengapa kompetensi digital leadership begitu penting saat ini? Silahkan Bang. Ya, thank you Sis Ezi, pertanyaan yang luar biasa. Namun sebelum saya jawab, jangan lupa kepada Brosis Mandiri InHealth yang juga melek terhadap digital. Apakah Bro and Sis sudah mendownload aplikasi Fit Aja? Jangan sampai enggak loh ya. Karena kalau enggak, nanti enggak nyambung kita ketika berdiskusi seperti ini. Silakan. Baik Bro and Sis and Sis Ezi. Dari dua kalimatnya saja sudah jelas di depan ya, konvensional and digital, konvensional leadership dan digital leadership. Sudah pasti yang menjadi pembedanya adalah dari sisi kompetensinya. Kompetensi yang dimiliki oleh seorang konvensional itu sudah pasti belum mengakomodir atau memiliki kompetensi dari sisi digital teknologi. Dimana pada saat ini kan memang sangat cepat sekali perubahan yang terjadi. Jadi sudah pasti seorang digital leader itu tentunya akan lebih cepat untuk beradaptasi dan melakukan perubahan dibandingkan dengan seorang konvensional leader ataupun konvensional leadership. Kemudian kalau konvensional leadership itu dia lebih banyak kepada melindungi kepentingan daripada dirinya saja umumnya. Namun kalau seorang digital leader itu ataupun digital leadership, kepemimpinannya itu lebih banyak kepada perusahaan dan tentunya kepada memajukan dan melindungi daripada karyawan-karyawannya sehingga berubah lebih cepat. Jadi sudah pasti yang paling jelas itu adalah kecepatan di dalam melakukan perubahan. Contoh misalnya di perusahaan asuransi ya, kita menjadi yang terdepan karena kita sudah lebih cepat juga dari sisi teknologi. Contoh dengan adanya front end di mana peserta di sini mendapatkan layanan melalui digital Fit Aja, itu sudah menjadi nilai tambah bahwa manajemen daripada Mandiri InHealth ini luar biasa sekali karena sudah lebih dahulu juga untuk melakukan ataupun beradaptasi dengan perubahan yang ada sekarang. Sehingga kedepannya tinggal melakukan improvement saja. Oke, baik, terima kasih Bang Irfan. Pertanyaan yang sama tentunya kita dengarkan ya dari suara milenial dari Sis Flora. Terima kasih Sis Ezi atas pertanyaannya. Tadi sudah banyak banget ya sebetulnya disampaikan sama Abang Irfan yang sebelah saya ini gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya saya melihat gitu ya, perbedaan dari konvensional leadership dan juga digital leadership itu lebih kepada pemanfaatan teknologi gitu ya. Dimana kalau misalnya untuk yang digital leadership itu lebih memanfaatkan teknologi, kemudian adopsi teknologi dalam lini pekerjaannya masing-masing, kemudian juga penggunaan aset-aset digital gitu ya, sebagai bentuk dukungan untuk pengambilan keputusan gitu ya. Jadi di sini
Kalau misalnya konvensional leadership mungkin lebih banyak mendengarkan salah satunya gitu ya, lebih banyak mendengarkan pandangan subjektif untuk pengambilan keputusan, berbeda dengan yang namanya digital leadership yang menggunakan aset-aset digital dalam pengambilan keputusan. Kemudian karakteristik yang paling menonjol itu ada 4 nih Sis Ezi, gitu ya. Kalau kita sih sebutnya koin, ada C, O, I, dan N. Di mana ada collaboration, kemudian ada opportunity, ada innovation, dan juga ada networking yang semuanya berbasis dengan digitalisasi. Contohnya kalau misalnya kolaborasi sekarang udah nggak ada lagi tuh yang namanya batasan ruang, waktu maupun budaya gitu ya. Ketika ada transformasi digital ini. Kemudian opportunity pastinya dengan adanya transformasi digital, kesempatan-kesempatan itu lebih terbuka gitu ya, peluang-peluang baru lebih banyak. Kemudian untuk inovasi pastinya kita dituntut sebagai seorang digital leader untuk selalu memberikan inovasi-inovasi, apalagi dengan adanya kemudahan teknologi gitu ya, untuk membangun gitu ya, sebuah budaya baru di suatu perusahaan. Dan juga networking dengan adanya transformasi digital ini tentunya semakin luas lah ya jaringan kita. Gitu sih Sis Ezi. Ya, baik, menarik sekali ya disampaikan oleh Sis Flora dan Bang Irfan. Terima kasih, kita lanjut ya ke Bang Irfan. Kita sepakat bahwa digital leadership adalah konsep kepemimpinan yang berfokus kepada kemampuan leaders untuk mengarahkan organisasi atau perusahaan atau tim dalam menghadapi perubahan dan peluang yang dihasilkan dari teknologi digital tersebut. Nah, kalau dilihat nih ya dari pengalaman Bang Irfan yang memang tidak memiliki background IT atau digital, ada nggak sih Bang tantangan ataupun kesulitan mengenali potensi inovasi yang dihadapi atau memahami implikasi teknologi tersebut terhadap bisnis, atau pernah merasa tidak nyaman gitu Bang mengambil sebuah keputusan? Silahkan Bang Irfan. Ya, thank you Sis Ezi. Jadi Bro and Sis, betul yang dikatakan Ezi bahwa Bang Irfan tidak memiliki latar belakang IT sebelumnya. Tapi di dagangannya, era sekarang ini dengan adanya era digitalisasi, everyone can learn about technology. Jadi tidak ada alasan orang yang tidak memiliki latar belakang IT. Tinggal kemauan kita. Di mana orang berkompetisi yang tidak memiliki latar belakang IT secara akademis, tetapi bisa juga sukses di dalam melakukan ataupun mengembangkan daripada digitalisasi ini. Tantangannya sudah pasti ya. Kalau kesulitan, Bang Ir tidak pernah ingin menyatakan sesuatu itu adalah kesulitan, tetapi itu adalah suatu tantangan yang benar. Dan tantangan itu tidak hanya dihadapi oleh orang-orang yang sudah memiliki basic daripada ataupun latar belakang IT, tetapi juga yang non IT juga bahkan juga bisa jadi lebih cepat kalau memang ada kemauan untuk lebih melek terhadap digital. Contoh misalnya, jadi sebenarnya kita juga bisa membangun image-nya kita. Ya, brand image itu sangat penting. Seorang Bang Irfan itu dilihat oleh orang seperti apa, bisa dilihat di media sosialnya. Jadi agak-agak bagaimana ya kalau saat ini seorang leader tidak memiliki akun medsos. Karena itu adalah salah satu hal untuk mempercepat bagaimana orang mengetahui kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Jadi itu salah satu contohnya. Sehingga memang seorang leader, apalagi pada era digitalisasi ini, betul-betul harus mengikuti perkembangan daripada digitalisasi ini. Kalau tidak, maka itu otomatis dia akan mengalami kesulitan di dalam mengembangkan perusahaannya. Dia bisa stres dan lain sebagainya. Tetapi dengan melek terhadap teknologi, maka dia bisa lebih duluan tahu. Jadi sama dengan begini, saat ini kan media sosial yang sangat ataupun yang paling cepat itu sesuai dengan survei itu adalah TikTok. Ya, TikTok. TikTok banyak sekali saat ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mempercepat pertumbuhan perusahaannya ataupun marketingnya. Ya, dan itu juga menjadi dasar dari suatu perusahaan, namun di dalamnya juga ada risiko memang yang mana nanti bisa kita bahas. Jadi kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, challenge-nya apa? Oh, challenge-nya luar biasa sekali banyak.
Bisakah kita mengantisipasinya? Bisa. Kenapa? Karena informasi sangat-sanget terbuka. Yang penting ada satu ya, yang penting wifi-nya ada, kuotanya punya, maka informasi akan cepat masuk kepada kita. Mungkin itu Sis Ezi dan Bro and Sis. Baik, terima kasih Bang Irfan. Menarik sekali yang disampaikan oleh Bang Irfan ya. Tapi kita mau dengarkan kembali nih dari suara milenial. Beradaptasi dengan teknologi pastinya tidaklah mudah karena akan banyak tantangan yang akan dihadapi, baik itu berasal dari diri sendiri maupun dari teknologi tersebut. Nah, kalau dari generasi milenial nih ya, tantangan utama seperti apa sih yang dihadapi saat mengembangkan kompetensi digital leadership dan bagaimana cara mengatasinya? Silahkan Sis Flora. Terima kasih Sis Ezi atas pertanyaannya. Tadi sudah sempat disinggung sedikit ya sama Bang Irfan gitu ya tentang tantangan gitu ya. Karena gini, kalau misalnya kita bicara tentang perubahan, itu pastinya akan ada respon positif dan negatif. Dan itu merupakan satu tantangan ya untuk kita bersama, apalagi seorang digital leader. Karena memang kemampuan saat ini kita di suatu lingkungan kerja itu kan lintas generasi ya. Kayak misalnya sekarang aja nih kita nih yang lagi di stage gitu ya. Ada yang dari milenial, ada yang dari baby boomer, X. Yang dari baby boomers. Gitu ya. Dan juga ada yang dari generasi X ataupun generasi Y gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa atau seorang leader bisa untuk mengukur kemampuan dari setiap generasi untuk harus siap dalam menerima setiap perubahan, mengukur kemampuannya dalam memaksimalkan pemanfaatan teknologi, tentunya juga untuk tujuan bisnis perusahaan gitu ya. Dan itu merupakan salah satu tantangan utama yang saat ini kita rasakan karena transformasi digital itu berubahnya sangat cepat, sangat masif gitu ya. Paling itu sih, Sis Ezi. Iya. Baik, terima kasih Sis Flora. Menyambung nih ke Bang Irfan ya, menyambung yang disampaikan oleh Sis Flora tadi bahwa dalam sebuah tim itu biasanya banyak terdapat beberapa generasi di dalamnya. Misal dari yang disebutkan oleh Sis Flora tadi mulai dari baby boomers, generasi X, generasi Y, milenial, generasi Z gitu ya. Setiap generasi itu juga punya ciri-ciri khas ya, dan cara pendekatannya juga pastinya berbeda-beda nih masing-masing nih, nggak bisa disamain ya. Nah, kalau menurut Bang Irfan ya, bagaimana mendorong orang lain untuk mengenali informasi terkait dengan perkembangan teknologi digital, kapabilitas dan fitur-fitur kuncinya mungkin ya, serta aplikasinya dalam berbagai situasi bisnis. Silahkan Bang Irfan. Ya, makasih Sis Ezi. Jadi Bro and Sis, seorang leader itu pertama dia harus tahu ya yang dipimpinnya atau tim yang ada pada dia itu generasinya apa yang mayoritas. Ya contoh misalnya Bang Ir. Bang ini generasi Gen X ya. Gen X itu kan sampai 1986 ya. Kemudian yang dipimpin saat ini itu kebanyakan adalah generasi milenial atau Gen Y. Gen Y itu atau milenial. Which is itu dia lebih duluan ataupun dia lahir ketika internet itu ada, sudah mulai ada. Ya. Sehingga mau tidak mau seorang leader yang memiliki timnya itu mayoritas generasinya adalah generasi milenial, dia harus melek terhadap digital ataupun internet dan hal-hal yang terkait dengannya. Kenapa? Karena dia harus bisa memposisikan dirinya, men-treat timnya, tidak bisa dengan generasinya dia. Apalagi misalnya yang memimpin itu adalah dari generasi baby boomers, ya, dan yang dipimpinnya itu ternyata adalah generasi milenial. Anak-anak milenial ini adalah anak-anak yang cepat sekali mendapatkan informasi dan ingin bekerja secara efektif, ya. Anak-anak milenial ini nggak mau tuh kerjanya lama-lama di kantor ya. Kalau bisa mereka work from everywhere ya, anywhere. Jadi kenapa? Karena mereka akan menyelesaikan pekerjaannya bisa di mana saja.
toh mereka bisa mengerjakan pekerjaannya ataupun menyelesaikan pekerjaannya itu dan mengirimkannya melalui teknologi yang sudah mereka pahami selama ini. Jadi cara kita adalah pertama dari sisi leader itu sendiri. Leader harus mau berubah, ya. Leader harus mau berubah dan mengikut dan beradaptasi dengan perubahan digital yang sangat cepat ini. Kedua, seorang leader itu harus bisa memposisikan dirinya kepada generasi yang dia pimpin, ya. Kalau mayoritas milenial, maka dia harus beradaptasi juga seperti itu. Termasuk dari stylenya sendiri. Jadi seorang baby boomer sebenarnya bisa bergaya seperti anak-anak milenial. Supaya apa? Supaya kedekatan dengan timnya itu semakin dekat. Karena kalau baby boomers berpenampilan sama dengan zamannya, maka biasanya akan jauh. Ya, orang-orang milenial ini akan takut dan kalau bisa nggak berhubungan ya. Tapi itulah hasil dari riset yang ada selama ini. Karena anak-anak milenial itu memang luar biasa sekali. Mereka tidak mau ditekan, mereka tidak mau bekerja lama-lama di kantor. Tapi mereka akan memastikan pekerjaan itu akan bisa mereka selesaikan sesuai dengan target yang sudah diberikan oleh leadernya. Jadi seorang leader ketika dia memiliki kompetensi terkait dengan digitalisasi, maka dia harus mensosialisasikan itu bersama-sama dengan timnya. Sehingga terbentuklah suatu tim yang bisa beradaptasi dengan cepat atas perubahan yang ada saat ini. Termasuk juga panggilan ya Bang ya, panggilan. Jadi kalau sekarang itu tidak adalah panggilannya Pak Irfan ya, malah lebih senang dipanggil Irfan. Jadi Bang Irfan sejak menjadi kepala kantor pemasaran Palembang, saat itu sudah mulai mencoba sebenarnya nyebut ataupun meminta kepada tim untuk memanggil Bang Irfan waktu di KPM Palembang. Dan saat ini di Vitaja juga seperti itu. Kenapa? Karena kan Bang Irfan itu kan brewokan ya, kumisan. Kalau sekilas kesannya mungkin, waduh ini Bapak serem nih katanya gitu. Sehingga mau tidak mau untuk membina kedekatan itu ada hal-hal memang yang harus kita lakukan sebagai seorang leader. Karena tidak boleh ada egoisme dari seorang leader itu, ya saya begini, ya harus begini. Kalau menurut Bang Ir itu tidak tepat ya. Karena yang kita pimpin itu adalah suatu tim yang bersama-sama di situ. Jadi salah satu contohnya itu sih memang. Baik, terima kasih Bang Irfan. Kita lanjut ke dengarkan lagi ya ke Sis Flora nih ya. Tumbuh di tengah-tengah perkembangan teknologi informasi digital yang pesat, generasi milenial sering disebut sebagai generasi yang melek teknologi. Setuju ya? Setuju banget. Ya. Generasi milenial juga sebagai pengguna aktif media sosial. Pastinya Sis Flora maupun Bang Irfan ini pasti memiliki yang namanya Facebook, Twitter. Sekarang bukan Twitter namanya, tapi X, ya, Instagram, mungkin bahkan TikTok. Ya benar ya Bang ya, ada TikTok juga ya Sis Flora. Tapi ini pertanyaan untuk Sis Flora. Nah, bagaimana ya para milenial ini ya selalu mengandalkan internet gitu ya untuk mencari solusi masalah, menyelesaikan masalah atau mencari informasi yang mereka butuhkan. Berdasarkan beberapa hal tadi ya saya mau kepo nih ke Sis Flora. Jurus jitu apa yang diterapkan oleh generasi milenial agar tetap peka terhadap perkembangan teknologi tren digital yang berubah dengan sangat cepat ya, tentu dengan kredibilitas dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan karena saat ini di media sosial banyak sekali yang namanya serangan hoaks ya, yang pasti akan merugikan diri kita maupun orang lain. Sis Flora? Ya, terima kasih Sis Ezi. Jurus jitu ya. Sebetulnya kalau misalnya jurus jitu sih gak ada ya. Tapi gini, tapi kita harus paham ya, kita harus sadari bahwa transformasi digital itu memberikan dampak yang positif, kemudahan untuk kita bersama gitu ya. Walaupun memang kalau misalnya dilihat kita tidak boleh abai sama yang namanya dampak negatifnya. Salah satunya adalah degradasi peran manusia di situ ya.
Nah, dengan kita mengetahui dan juga menyadari dampak positif dari adanya transformasi digital, kita mau nggak mau, suka tidak suka, kita akan ikut sama perubahan itu. Gitu. Contohnya deh, Bang Irfan. Bang Irfan kalau misalnya belanja, itu sekarang lebih suka online apa offline? Pasti online ya, sama kayak misalnya Sis Ezi gitu ya. Kalau dulu Lebaran tuh kayaknya ya udah deh kita belanja aja deh ke toko offline gitu ya. Kalau sekarang mikirnya, aduh desek-desekan, rame apa segala macam, belanja online aja deh gitu ya. Nah di situ adanya perubahan-perubahan digitalisasi yang kalau misalnya dulu kita mikirnya, aduh ribet, susah gitu ya. Tapi karena kita melihat dampak positifnya, maka kita akan ikut sama perubahan tersebut. Artinya apa? Artinya kita dituntut untuk selalu peka dan juga selalu melek nih sama teknologi gitu ya. Kemudian ini pengalaman pribadi saya ya Bang Irfan, Sis Ezi gitu ya. Saya sebagai seorang CRO merasakan sekali perubahan digitalisasi yang terjadi di perusahaan Mandiri InHealth. Salah satunya apa? Salah satunya adalah penggunaan virtual card gitu ya. Kalau dulu pasien akan merasa secure ke rumah sakit apabila menggunakan kartu fisik atau membawa kartu fisik ke providernya Mandiri InHealth gitu ya. Kemudian adalah suatu kebijakan dari manajemen Mandiri InHealth bahwa sekarang sudah bisa loh yang namanya pelayanan secara cashless di providernya Mandiri InHealth dengan virtual card yang ada di aplikasi Fit Aja gitu ya. Jadi pesannya jangan lupa download aplikasi Fit Aja gitu ya. Ya, tapi sekali lagi bahwa adanya perubahan itu tentunya juga tidak hanya memberikan respon positif, tapi juga ada respon negatifnya gitu ya. Ada yang menolak, bahkan ada yang merasa saya nggak bisa kalau misalnya nggak ada kartu fisik. Tapi bagaimana sebagai seorang CRO, saya memberikan informasi-informasi persuasif kepada seluruh peserta Mandiri InHealth bahwa ada keuntungan dengan menggunakan virtual card. Ketika nomor kartunya sudah jadi, nggak perlu nunggu kartu fisiknya untuk bisa berobat cashless di provider. Cukup dapat nomor kartu dari HRD-nya, bisa langsung download aplikasi Fit Aja, registrasi dengan nomor handphone, masukkan nomor kartunya, udah bisa deh sekarang pelayanan secara cashless, gitu ya. Jadi kita harus betul-betul memahami dampak positif dari adanya transformasi digital, baik itu media sosial, internet, dan juga digitalisasi lainnya. Gitu Sis Ezi. Baik, terima kasih Sis Flora. Ya, kita lanjut ke Bang Irfan. Ya. Salah satu key behavior digital leadership dari kompetensi Leadership UMN adalah para leaders atau future leaders itu dituntut untuk mengetahui cara memastikan pemanfaatan secara maksimal teknologi digital tersebut dalam strategi bisnis dan pengambilan keputusan bisnis. Nah, kalau dari Bang Irfan sendiri nih, upaya atau langkah apa yang harus dilakukan oleh para leaders untuk memastikan pemanfaatan teknologi maksimal dari digital itu sudah terrealisasikan dengan baik di unit kerja masing-masing. Silakan Bang. Terima kasih Si Ezi. Untuk memastikan itu seorang leader yang pertama, dia harus memahami dulu apa itu teknologi yang ada di timnya. Kalau seorang leader tidak tahu apa-apa saja teknologi yang ada di timnya, tentu dia akan susah untuk memastikan itu sudah terimplementasi dengan baik. Yang kedua, dia harus menyampaikan dan mensosialisasikan teknologi yang ada di timnya dan yang akan digunakan oleh timnya. Kemudian yang ketiga, seorang leader harus melakukan evaluasi terhadap teknologi yang sudah digunakan di timnya tersebut. Itu bisa dilihat dari output pekerjaan. Karena memang teknologi ini diciptakan adalah untuk lebih mempermudah pekerjaan sehingga terdapat suatu keputusan yang cepat dan tepat. Sehingga kalau hasilnya di luar itu berarti ada hal yang kurang yang harus dikoreksi, direvisi, atau mungkin ditambahkan lagi di situ. Jadi itu adalah beberapa hal bagi seorang leader untuk memastikan bahwa teknologi informasi yang ada di timnya itu sudah terimplementasi dengan baik. Contoh misalnya kalau di Mandiri InHealth, di divisi jaringan distribusi,
Maka di situ kan ada aplikasi yang namanya Marketing Information System. Itu harus dipastikan bahwa semua juga mengetahui bahwa di marketing itu ada namanya markis. Markis itu adalah awal dari masuknya bisnis di Mandiri InHealth. Sampai nanti adanya di divisi-divisi yang lain. Kemudian evaluasi berkelanjutan harus dilakukan. Tapi jangan lupa sosialisasi harus terus dilakukan. Kenapa? Karena bisa jadi ada mutasi antar karyawan, kemudian ada turnover dari karyawan di mana karyawan baru belum mengetahui teknologi apa sih yang ada di timnya sendiri. Jadi itu salah satu contohnya. Baik, terima kasih Bang Irfan. Kita lanjut ya, dengarkan suara daripada milenial ya, Sis Flora. Sebagai generasi yang up to date ya, sebagai pionir penggerak perubahan ya, upaya konkret seperti apa yang dapat diambil oleh generasi milenial untuk memimpin perubahan digital di lingkungan kerja masing-masing mereka? Silahkan, Sis. Ya, terima kasih Sis Ezi. Seorang digital leadership itu dituntut untuk berwawasan lebih luas gitu ya daripada konvensional leadership. Kenapa? Karena memang untuk digital leadership itu berbasis dengan teknologi. Suatu yang awam mungkin ya, yang dirasakan oleh mungkin tadi disampaikan juga sama Sis Ezi gitu ya, bahwa kalau misalnya generasi baby boomer sendiri itu lebih lama terpapar sama teknologi dibandingkan sama generasi milenial yang lebih dulu terpapar sama teknologi gitu ya. Artinya apa? Artinya di sini kita harus terus belajar, kita harus selalu peka sama perubahan dan perkembangan teknologi sendiri gitu ya. Karena sebagai seorang leader tentunya pasti nantinya akan memimpin anggota timnya untuk pemanfaatan teknologi secara maksimal gitu ya, untuk yang namanya mencapai tujuan dari perusahaan. Kemudian yang kedua adalah membangun budaya inovasi dan juga kolaborasi yang berbasis sama teknologi gitu. Kalau misalnya inovasi dengan adanya perkembangan teknologi pastinya lebih mudah ya. Kita bisa cari tahu ide-ide, kita bisa tahu perkembangan yang saat ini beredar. Misalnya di sekarang yang lagi tren di insurance itu apa sih? Itu lebih gampang sebetulnya diakses di masa transformasi digital ini gitu ya. Begitupun dengan kolaborasi. Kolaborasi dan juga networking antar tim itu pastinya juga akan lebih bagus gitu ya dengan adanya basis teknologi ini. Karena apa? Sudah tidak ada lagi tuh Bu yang namanya perbedaan waktu, ruang dan juga lintas budaya. Contohnya, kalau dulu misalnya pengambilan keputusan yang secara mendadak gitu harus nunggu dulu meeting offline, lama lagi nih prosesnya nih gitu ya. Kalau sekarang dengan adanya teknologi pastinya kita bisa mengadakan online meeting. Kemudian contohnya lagi kayak kita nih sekarang acara hari ini bisa diakses untuk seluruh rekan-rekan Laskar Mandiri InHealth dari Aceh sampai Papua juga bisa diakses gitu ya. Tentunya dengan apa? Adanya transformasi digital tadi. Gitu sih. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Pertanyaannya ke Mandiri InHealth ya, pada perayaan HUT ke-15 yang lalu ya telah memberikan solusi kesehatan yang komprehensif dengan menghadirkan produk MyCare Ultimate ya. Kita tahu bersama untuk membawa produk ini dikenal lebih luas ya, tentu kita butuh yang namanya sinergi kolaborasi yang sama. Sebagai digital health application yang menjadi media pelayanan peserta Mandiri InHealth saat ini, sudah sejauh apa sih Bang strategi Fit Aja yang dilakukan oleh Abang dan tim untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta kita saat ini? Silahkan Bang. Ezi, sekali lagi Fit Aja mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada dari Mandiri InHealth kepada Fit Aja dalam melayani ataupun memberikan layanan aplikasi layanan kesehatan digital melalui aplikasi Fit Aja. Saat ini strategi yang dilakukan oleh Fit Aja adalah yang pertama, tentunya kami saat ini sedang memperkuat ataupun memperkaya fitur-fitur yang ada di aplikasi Fit Aja, di mana Fit Aja berkeinginan ke depannya adalah bahwa seluruh peserta
tidak hanya mendapatkan layanan kesehatan digital saja, tetapi juga layanan-layanan digital yang bersifat promotif dan preventif di situ. Yang kedua, saat ini strategi kami adalah karena FitAja ini adalah agregator, di mana FitAja tidak memproduksi layanan sendiri, tetapi dengan partner-partner yang ada, kami saat ini sedang memperkuat partner-partner dan jumlah partner yang tentunya kami seleksi untuk bisa nantinya melayani peserta daripada peserta asuransi yang menggunakan aplikasi FitAja. Kemudian tentunya di aplikasi FitAja kami juga menyediakan layanan iklan dan kolaborasi tentunya dengan perusahaan asuransi di dalam mereferensikan produk-produk daripada perusahaan asuransi. Jadi di samping itu kami saat ini juga sedang memperkuat aplikasinya kami sehingga nantinya menjadi suatu super apps dan tentunya menjadi aplikasi terdepan untuk layanan kesehatan digital. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih Bang Irfan. Ke Irfan ya. Menjadi salah satu tuntutan di era digital saat ini karena para leaders di era digital harus bisa fleksibel dan terbuka terhadap berbagai pandangan dan pendekatan. Mereka harus bisa mengadaptasi strategi dan rencana saat situasi itu berubah, gitu ya. Nah, kalau dari Bang Irfan sendiri nih, ada nggak sih Bang proses identifikasi atau penilaian yang dilakukan ketika misalnya kita ingin beradaptasi dengan suatu perubahan perkembangan digital atau perubahan perkembangan digital itu terjadi, kita baiknya bagaimana? Apa langsung mengikuti atau bagaimana nih Bang baiknya? Ya, terima kasih Sis Ezi. Bro and Sis, saat ini memang di era digital saat ini itu kencang sekali ya perubahan yang ada. Ya, temuan-temuan baru itu sangat-sangat luar biasa. Sehingga memang kita harus memang membuka networkingnya kita terhadap perkembangan-perkembangan yang ada saat ini. Banyak sekali memang event-event terkait dengan teknologi-teknologi informasi yang ada saat ini yang memang kita harus melek terhadap itu. Kita harus terdepan untuk mengetahui informasi yang terupdate. Kemudian tentu kita melakukan identifikasi dari perubahan-perubahan tersebut, dari temuan-temuan baru tersebut, mana yang cocok diterapkan di perusahaannya kita ataupun di bisnisnya kita. Jadi seorang leader juga harus bisa beradaptasi dengan cepat. Ya, ketika kita masih di jalan yang satu, orang udah di jalan yang 5, maka otomatis kita jangan terus berada di jalan yang satu. Tetapi lakukanlah perubahan, malah kita bisa ke jalan yang 6. Kalau bisa seperti itu. Jadi memang semua perubahan itu tidak harus kita terima, tapi kalau bisa seluruh perubahan itu kita ketahui, sehingga lebih banyak pilihan kita di dalam mengidentifikasi mana yang bisa kita terapkan kepada bisnis kita, sehingga tujuan daripada perusahaan itu nantinya tercapai. Oke, baik, terima kasih Bang Irfan. Kita dengarkan kembali ya Bapak Ibu Bro and Sis, suara daripada milenial. Penting untuk diingat bahwa generasi milenial adalah kelompok yang beragam, ya, dan setiap individu memiliki pengalaman dan respon yang berbeda terhadap perubahan digital. Mereka dapat memainkan peran yang bervariasi dalam mengelola dampak positif maupun negatif sesuai dengan minat, keterampilan, dan nilai-nilai pribadi mereka. Nah, kalau dari generasi milenial sendiri nih, gimana nih pendapatnya Sis Flora terkait statement tadi? Barangkali punya pengalaman pribadi gitu yang mungkin bisa dibagikan ke audiens kita hari ini. Silahkan Sis Flora. Ya, terima kasih Sis Ezi. Oke, pengalaman pribadi ya. Jadi kebetulan saya adalah seorang milenial, Sis Ezi, yang sangat memanfaatkan sama yang namanya media sosial gitu ya. Saya punya berbagai akun media sosial yang tujuannya untuk apa? Saya gunakan media sosial saya untuk pengembangan diri dan juga aktualisasi diri, gitu ya. Jadi kayak misalnya acara hari ini, flyer saya yang ada foto saya, itu saya masukin ke media sosial saya gitu ya.
buat apa? Exposure gratis gitu ya, personal branding gitu ya. Jadi dampak positifnya itu sangat kita rasakan dari media sosial apabila digunakan secara tepat. Jangan sampai media sosial malah menjadi bumerang untuk diri kita sendiri gitu ya. Jadi penting banget diingat dampak positif dari penggunaan media sosial sendiri itu kalau misalnya dari segi pribadi saya sendiri gitu ya, itu bisa menjadi personal branding untuk diri saya sendiri, kemudian exposure gratis lah ya kalau saya bilangnya. Kemudian kalau misalnya dari sisi perusahaan, banyak sekali sekarang media sosial yang digunakan untuk digital marketing seperti yang tadi disampaikan sama Bang Irfan gitu ya. Jadi semua generasi menurut saya itu sangat bisa memanfaatkan yang namanya transformasi digital untuk mencapai suatu bisnis, tujuan bisnis dari perusahaan. Gitu sih saya. Oke, baik, terima kasih. Sis Flora, kita lanjut ke pertanyaan ke Bang Irfan ya. Kira-kira nih Bang ya, melanjutkan yang disampaikan oleh Sis Flora tadi bahwa yang namanya digitalisasi itu pasti punya dampak positif dan negatif. Nah, kalau kita bicara negatif nih, dari sisi pengelolaan risiko seperti apa yang harus dilakukan dalam pemanfaatan teknologi digital pada proses bisnis strategi perusahaan? Silahkan Bang. Makasih Sis Ezi. Jadi Bro and Sis benar sekali dalam era digital ini dengan kencangnya perubahan-perubahan yang ada tentu itu mengundang kepada risiko-risiko yang juga terbuka. Maka diperlukan adanya suatu manajemen risiko yang efektif. Manajemen risiko yang efektif yang pertama dimulai tentunya dengan memahami risiko. Memahami risiko. Jadi kita harus memahami risiko tergantung kepada jenis bisnis yang kita gelutin ataupun tergantung kepada perusahaan kita. Termasuk di dalamnya itu adalah risiko privasi, risiko kepatuhan, kemudian termasuk risiko operasional. Setelah memahami risiko-risiko yang ada tersebut, maka dilakukanlah identifikasi risiko. Bagaimana caranya melakukan identifikasi risiko? Yaitu dengan melakukan audit teknologi informasi secara berkelanjutan, ya, dengan memetakan aplikasi yang ada, sistem yang ada, kemudian barulah di situ kita lakukan penilaian risikonya, ya. Penilaian risikonya seperti apa? Dilakukan dengan melaksanakan evaluasi terhadap hal-hal yang sudah kita lakukan. Jadi identifikasinya itu bisa dilakukan dengan melaksanakan the IT security, kemudian melakukan kebijakan terhadap operasionalnya kita, dan termasuk juga di dalam hal ini adalah sosialisasi kepada seluruh peserta karyawan. Kemudian dilakukan lagi di situ evaluasi terkait dengan risiko yang ada, di mana di dalamnya juga diperlukan suatu kepemimpinan yang kuat terhadap risiko. Maka memang di era digital saat ini, itu risiko teknologi informasi itu harus diprioritaskan. Kenapa? Karena itu memang sangat berisiko kepada perusahaan. Nah, seorang manajemen, jadi manajemen di suatu perusahaan harus memprioritaskan yang namanya teknologi informasi division. Kenapa? Karena Bro Yansi sudah tahu sendiri ya, sudah banyak sekali di media massa yang sangat berisiko dikarenakan teknologi informasi. Sehingga ini memang menjadi suatu prioritas utama di perusahaan manapun yang menggunakan digital. Kemudian apalagi kerjasama antar tim. Jadi risiko ini tidak hanya di-manage atau kepunyaan daripada divisi teknologi informasi, tapi ini perlu kerjasama antar divisi dalam saling membantu menjaga terkait dengan risiko ini. Kemudian tentunya kepada seluruh karyawan juga diperlukan, sehingga perlu selalu diadakan sosialisasi kepada karyawan terkait dengan risiko-risiko yang ada atas teknologi informasi ini. Jadi kemudian dilakukan evaluasi itu juga apakah di situ
dilakukan perubahan ataupun koreksi, atau mungkin ada penambahan terkait dengan IT yang ada saat ini. Jadi mungkin itu Sis Ezi, Bro and Sis terkait dengan pengelolaan risiko bagi perusahaan. Dan jangan lupa juga kita sebagai karyawan juga memiliki tanggung jawab karena di situ ada risiko-risiko atas media-media sosial yang kita gunakan dan itu bisa berefek kepada perusahaan kita dan ini yang harus dimonitor juga oleh leader. Oke, baik, terima kasih Bang Irfan. Jawabannya ya, bagus sekali. Kita lanjut ke Sis Flora, mungkin dengan pertanyaan yang sama ini ya. Kita dengarkan juga dari suara milenial. Bagaimana pengelolaan risikonya ya yang harus dilakukan dalam pemanfaatan teknologi digital pada proses bisnis perusahaan dalam bisnis strategi perusahaan saat ini. Silahkan Sis, kita dengarkan. Terima kasih Sis Ezi. Mungkin saya bicara dulu pribadi ya Sis ya. Karena tadi saya berbicara tentang media sosial yang saya gunakan untuk exposure gratis dan juga personal branding, maka di sini ada satu risiko yang harus kita pahami bersama adanya penyebar luasan data pribadi, penyebaran informasi palsu, peretasan, nah itu yang memang harus kita sadari bersama-sama gitu ya. Kalau tadi saya banyak banget ngomongin dampak positif dari transformasi digital, saat ini memang kita tidak boleh abai sama yang namanya dampak negatif dari perubahan teknologi sendiri gitu ya. Penting bagi kita untuk mengetahui manajemen resiko apa yang perlu kita lakukan untuk meminimalisir dampak negatif tersebut. Karena kalau dihilangin kayaknya susah, tapi minimal kita bisa meminimalisir hal tersebut, gitu ya. Salah satunya dengan kebijakan dan regulasi yang perlu ditetapkan untuk menghindari adanya perluasan data. Di Mandiri InHealth sendiri contohnya ya, di kantor kita sendiri mungkin teman-teman Bro dan Sis di sini merasakan semuanya ya. Kalau dulu kita common banget sama yang namanya menggunakan satu aplikasi chatting warna hijau. Ya, saya tahu itu pastinya. Yang kita kalau misalnya transfer informasi tentang apapun gitu ya, terutama tentang kerjaan gitu ya, menggunakan jaringan kantor itu bebas diakses gitu ya. Tapi saat ini kita terbatas menggunakan, bahkan tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut, aplikasi chatting tersebut dengan menggunakan jaringan kantor. Ini merupakan salah satu manajemen resiko dari Mandiri InHealth untuk menghindari adanya resiko penyebaran data perusahaan tentunya, gitu ya. Jadi pentingnya kita mengetahui bahwa adanya resiko perluasan penyebaran data perusahaan dan pribadi itu sehingga kita bisa meminimalisir dampaknya. Yang kedua adalah memfasilitasi budaya digitalisasi, gitu ya. Jangan sampai perusahaan apa-apa sekarang serba digital, tapi tidak menyiapkan nih sama SDM-nya nih. SDM-nya tidak disiapkan tentang kemampuan mengelola dan juga memanfaatkan teknologi secara maksimal, sehingga visi misinya nggak jalan nih sama-sama nih, gitu. Jadi pentingnya sebuah perusahaan untuk menyiapkan dan juga memfasilitasi adanya budaya digital sehingga tujuan yang berbasis dengan teknologi itu berjalan secara maksimal. Gitu Sis Ezi. Iya, menambahkan juga, jadi ada suatu perusahaan juga yang membuat suatu tim namanya tim digitalisasi. Jadi dia memang fokus terkait dengan perkembangan digital yang ada saat ini. Jadi dia lebih banyak ke eksternal, kemudian setelah dia mendapatkan itu, dia melakukan identifikasi terhadap digitalisasi yang cocok dengan perusahaan, kemudian melakukan sosialisasi berkelanjutan, tentunya setelah mengajukan permohonan kepada manajemen ya. Jadi tim inilah yang selalu mensosialisasikan terkait dengan digital ini. Karena memang saking pentingnya digital ini, memang harus ada memang suatu tim yang fokus terhadap digital, dan dialah yang mobile selalu memberikan informasi, mencari informasi, dan dia juga memiliki kompetensi terkait dengan digital ini. Jadi mungkin ini suatu insight juga mungkin bagi perusahaan-perusahaan bagaimana kalau membuat suatu tim namanya tim digitalisasi. Iya, setuju. Mudah-mudahan kalau di InHealth kayaknya sudah ada itu ya, tim digitalisasi ya. Mungkin menambahkan sedikit karena saya juga mau sebagai customer relation officer saya mau sedikit cerita nih ya. Tentang adanya manajemen resiko gitu ya. Ini saya mau ngomongin terkait dengan salah satu fitur dari aplikasi Fit Aja, Bang Irfan. Namanya adalah iClaim gitu ya.
dulu mungkin kita kalau misalnya mengajukan klaim peserta itu harus memberikan berkas asli ke kantor Mandiri InHealth terdekat gitu ya. Tapi pada saat era transformasi digital itu sekarang Mandiri InHealth sudah bisa mengajukan, peserta Mandiri InHealth sudah bisa yang namanya mengajukan klaim dengan menggunakan aplikasi Fit Aja, cukup upload berkas. Nah, salah satu manajemen risiko yang dilakukan adalah adanya pembatasan dengan nilai klaim. Jadi nilai klaim yang bisa diajukan itu yang di bawah 2 juta. Di atas 2 juta itu biasanya tetap mengirimkan berkas asli walaupun memang bisa diupload dulu di aplikasi Fit Aja. Gitu. Jadi walaupun memang kita selalu memberikan, Mandiri InHealth selalu memberikan inovasi-inovasi, tapi kita tidak lupa juga gitu ya untuk memanajemen resiko-resiko yang terjadi. Gitu sih. Jadi jangan lupa Broensis yang ada di seluruh Indonesia, sosialisasikanlah Fit Claim ini. Dan ini merupakan nilai tambah sebenarnya bagi perusahaan asuransi sehingga memudahkan peserta untuk melakukan pengajuan klaim yang tidak harus datang ke kantor perusahaan asuransi. Ya, jangan lupa sosialisasi terus. Oke, setuju sekali ya Bang Irfan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ya. Bang Irfan, saat kita berbicara gaya, ya gaya pastinya ini karakteristik kepemimpinan ini ya, akan cenderung mengarah kepada aspek personal ataupun individual. Gaya kepemimpinan mencerminkan pendekatan yang unik, preferensi, nilai-nilai, dan sifat seorang pemimpin dalam mengarahkan dan memotivasi suatu organisasi tersebut. Nah, kalau kita kaitkan dengan era digital saat ini, Bang, apa saja itu ya karakteristik utama yang harus dimiliki oleh seorang leaders agar sukses beradaptasi di era digital saat ini? Silahkan Bang. Ya, thank you Sis Ezi. Jadi Bro and Sis, seorang digital leader itu yang pertama sudah pasti dia harus memiliki kompetensi terkait digitalisasi ini. Kompetensi ini memang tidak bisa dinilai secara luar ya, tetapi itu tergantung kepada bisnis yang dijalaninya. Kedua, dia harus mau ataupun terbuka terhadap masukan. Nah, biasanya kalau conventional leader itu biasanya jarang sekali mau menerima masukan. Tapi seorang digital leader ini dia harus mau menerima masukan apapun itu dari timnya. Kenapa? Karena digital ini yang sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena belum tentu informasi yang dia dapatkan lebih banyak dibandingkan dengan timnya yang duluan melek kepada digitalisasi. Kemudian dia juga harus bisa ataupun cepat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada dan tentunya dia harus mendahulukan kepentingan daripada timnya serta memotivasi timnya untuk selalu melek terhadap digitalisasi. Kalau seandainya nih Bang, nih seandainya ya, kalau seandainya seorang leaders itu tidak melek gitu, gimana tuh Bang? Kira-kira kalau menurut Abang? Dia bisa stres sendiri itu kalau nggak melek. Kenapa? Contoh yang paling ini aja ya, WhatsApp ya, WA. WhatsApp group. Jadi Bro and Sis sebagai seorang leader harus yakin ya bahwa ada suatu grup WhatsApp di mana Bro Sis ada di situ, tetapi Bro Sis juga nggak ada di situ. Nah, sebagai seorang leader tidak harus overthinking terhadap hal tersebut karena itu sebenarnya sudah biasa. Yang harus dilakukan adalah bagaimana untuk positive thinking terus dan kemudian ya kita tambah kompetensi kita. Ada juga kadang di WhatsApp group itu ya kalau dari analisa-analisa di beberapa perusahaan ketika ada informasi dari leader seharusnya leader tidak menunggu ataupun berharap direspons dengan iya Bu, iya Pak. Karena di dalam WhatsApp itu udah ada fitur yang melihat siapa yang sudah membaca WA kita. Ya, bahkan kadang-kadang saking apalagi kalau timnya yang banyak banget ya. Baik Pak, siap Pak, oke Pak, baik Bu, siap Bu, iya Bu. Akhirnya orang yang belum, yang terakhir, dia udah nggak ngelihat lagi tuh isi yang di atas, nggak scroll lagi tuh ke atas. Cuman copy paste, siap Pak, baik Pak. Nah,
Noted kata audiens. Kenapa? Oleh karena itu seorang leader juga harus punya keyakinan bahwa saya bisa memonitor bahwa pesan yang saya sampaikan ini dibaca oleh timnya saya karena ada fitur di dalam WA tersebut. Nah, ini pentingnya. Jangan-jangan nih leader nggak tahu tuh ada itu. Kecuali pertanyaan ya. Pertanyaan juga seperti itu. Jadi kita melek terhadap digitalisasi, kita juga harus menyelam ke dalamnya. Contoh, ketika kita mengajukan pertanyaan di grup WhatsApp yang besar dan kita tahu di situ yang bisa menjawab itu adalah si A, itu bisa di-mention namanya. Ya, sehingga tidak tunggu-tungguan. Karena ini siapa yang menjawab, ini siapa yang akan menjawab. Makanya seorang leader itu nggak perlu banyak-banyak grup WhatsApp-nya sampai ke bawah. Dia punya grup WhatsApp, cukup leader yang ada ataupun line yang di bawahnya saja. Sehingga dia lebih mengetahui yang bertanggung jawab terhadap ini adalah ini. Karena kalau enggak, sifat pertanyaannya adalah secara umum dan orang akhirnya susah ataupun lama untuk menjawab itu. Setuju enggak? Setuju banget, setuju banget. Jadi memang tambahan sedikit Bang Irfan, jadi memang sebelum menyiapkan timnya harus siap sendiri dulu ya, gitu ya. Oke, Setuju sekali ya. Sampailah kita pada akhir acara ya, closing statement hasil talk show kita kali ini dapat kami simpulkan adalah yang pertama, transformasi digital pastinya memberikan dampak positif maupun negatif. Tadi sudah banyak dikulik terkait dengan dampak positifnya, salah satunya adalah personal branding ya, kemudian kecepatan kita dalam menyelesaikan suatu masalah, dan yang ketiga adalah tools atau sebagai alat bantu untuk mengambil sebuah keputusan. Namun dari sisi dampak negatifnya juga tidak kalah penting yang harus kita sikapi dengan baik ya, secara positif, yaitu dengan cara adaptif ya, agar tidak tergerus dengan yang namanya perkembangan zaman, terutama kepada para leaders ataupun para future leaders ya. Baik Bapak Ibu Bro and Sis, rangkaian acara MILTM series kelima dengan topik digital leadership kali ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita pada hari ini bisa bermanfaat sebagai insight buat Bapak Ibu Bro and Sis dalam memaksimalkan perubahan di unit kerja masing-masing. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Irfan, Sis Flora, dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Bro and Sis yang sudah hadir mengikuti acara ini mulai sejak awal hingga akhir ya, baik itu secara offline maupun secara online, mulai dari Aceh hingga Papua ya. Menutup acara ini ya, saya memiliki sebuah pantun. Biasanya kalau ada pantun pembuka pasti ada pantun penutup. Pergi ke pasar membeli sosis. Sosis dimakan bersama ketupat. Terima kasih Bapak Ibu Bro and Sis. Semoga acara ini memberi manfaat. Saya Ezi Mardia selaku moderator memohon maaf jika ada kesalahan saat berlangsungnya diskusi ini, dan saya mewakili panitia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa pada